Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang sangat mudah dibuat dan rasanya enak banget. Hanya mencampurkan 3 varian tepung bersama santan lalu diaduk-aduk serta dikukus, hasilnya bisa cantik banget, mulus dan rasanya enak. Manis, gurih, legit berpadu jadi satu dan kalau udah coba pasti bikin ketagihan. Kue ini sangat cocok dijadikan ide jualan karena dari satu resep bisa dapat banyak banget. Juga cocok dijadikan isian snack box ataupun dijadikan cemilan untuk keluarga. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan, tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan, tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan, garam setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Kalau semua bahannya udah kita masukkan ke dalam wadah, selanjutnya kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan kalau udah diaduk rata, selanjutnya saya masukkan santan sebanyak 1300 ml dan kita masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata dan bahan-bahannya larut. Santan yang digunakan ini adalah santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua dan saya kupas serta peras airnya. Tapi boleh kok diganti dengan santan instan yang ditambah dengan air. Serta gunakan santan kental ya teman-teman supaya rasa kuenya makin enak serta makin gurih dan aromanya semakin wangi. Kalau mau jualan supaya kuenya lebih awet dan tahan beberapa hari di suhu ruang, jangan lupa ya santannya kita panaskan terlebih dahulu dan kita biarkan dingin di suhu ruang baru santannya boleh digunakan. Kalau udah tercampur rata dan larut semua, selanjutnya siapkan wadah bersih serta kering. Lalu dari adonan yang paling banyak saya ambil sedikit kurang lebih sebanyak 600 ml. Jangan lupa ya disaring supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Nah, untuk wadah yang sedikit ini saya berikan pewarna makanan berwarna kuning tua dan untuk pemilihan warnanya bebas sesuai selera. Lalu diaduk rata sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Dan kalau udah larut, kita sisihkan adonan yang sedikit ini terlebih dahulu. Dan untuk adonan yang paling banyak, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau muda. Dan supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta aromanya semakin manis, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Lalu diaduk rata sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Nah, kalau udah tercampur rata dan pewarna makanannya larut, bisa terlihat kalau warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik serta menarik. Kita sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan loyangnya. Yang saya gunakan ini loyang persegi yang berukuran 22 cm. Jangan lupa ya olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Nah, untuk adonan pertama yang saya masukkan adonan hijau terlebih dahulu. Dan jangan lupa disaring ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Oh ya, untuk adonan hijaunya ini saya bagi menjadi 2 bagian ya, masing-masing sebanyak 600 ml. Dan kalau udah, langsung aja kita kukus kuenya. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Jangan lupa ya, tutupnya dialasi dan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Ini dikukus menggunakan api kecil aja selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan yang pertama sudah set, kita buka tutup kukusannya dan selanjutnya akan saya timpa dengan adonan yang berwarna kuning. Nah, untuk adonan kuning ini jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata dan bahannya tidak mengendap pada bagian bawah. Ini masukkan secara perlahan, sedikit demi sedikit, baru kita masukkan adonan yang banyak sekaligus. Tujuannya supaya rata dan adonannya tidak bergelombang. Ini dikukus lagi ya selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit, adonan yang kedua udah set dan kita buka tutup kukusannya, masukkan adonan yang terakhir, adonan yang berwarna hijau. Jangan lupa ya untuk diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Dan untuk adonan hijaunya ini dimasukkan secara perlahan terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, baru masukkan adonan yang banyak sekaligus. Ini akan saya kukus menggunakan api kecil selama 25 menit sampai matang. Gunakan api kecil ya supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang.
Setelah 1 jam kuenya saya kukus dan kuenya udah matang, langsung aja dikeluarkan kue dari kukusan. Nah, untuk kuenya ini biarkan dulu dingin di suhu ruang ya teman-teman, karena kalau masih panas teksturnya masih lembek dan susah dikeluarkan dari cetakan. Setelah beberapa jam saya biarkan dingin di suhu ruang dan teksturnya juga sudah agak memadat dan mudah dikeluarkan dari cetakan. Ini udah saya keluarkan ya teman-teman, dan bisa terlihat ya kalau kuenya mulus dan tidak bergelombang. Ini saya siapkan pisau potong kuenya, jangan lupa ya untuk dialasi dengan plastik wrap ataupun diolesi dengan minyak sayur supaya tidak lengket saat memotong kuenya. Nah, ini kita potong kuenya sesuai selera ya, dan kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Hasil dari satu resep ini, dari satu loyang ini, saya dapat sebanyak 30 slice potongan kue lapis. Dan ini sesuaikan dengan cara pemotongan teman-teman di rumah ya. Cocok nih dijadikan ide jualan, modalnya juga hemat dan hasilnya bisa banyak banget. Pasti laris manis karena rasanya enak dan juga sangat mudah dibuat. Dan teman-teman bisa lihat ketika saya potong kuenya, berasa banget ya, sangat lembut dan tidak keras. Ini tidak perlu tenaga lebih untuk memotongnya. Warna hijau yang dihasilkan cantik banget, perpaduan yang pas dan menarik. Ini kalau dijualin pasti laris manis. Dan teman-teman bisa lihat permukaan atasnya juga rata, matang merata dan tidak bergelombang ya. Perlapisannya juga halus dan teksturnya juga sangat lembut ya teman-teman, kenyal dan ini tidak keras sama sekali. Coba deh suguhkan kue ini kalau lagi ada acara di rumah, pasti semua pada ketagihan. Karena rasanya enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa banget dan ini gurih banget karena kita menggunakan santan kental. Aromanya juga enak, teksturnya juga sangat lembut, kenyal dan legit. Tidak keras ya teman-teman. Kue lapis ini juga cocok banget dijadikan cemilan untuk keluarga sambil minum teh ataupun kopi di sore hari. Juga cocok loh dijadikan isian snack box, dan resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah, sangat mudah dibuat. Dan rasanya juga enak banget, kalau udah coba pasti bikin lagi. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.